Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 9 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agus Malu CSSR dari Sumber. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali saudari-saudara pendengar setia Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga Anda sekalian bersama keluarga senantiasa sehat, jasmani rohani, dan tentu dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita semua tetap sehat, terhindar dari virus corona. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, pendengar setia Daily Fresh Juice yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perikop Yohanes bab 3 yang kita dengarkan hari ini, kita menangkap bahwa Yesus mulai berkarya dan Yohanes telah lebih dahulu berkarya, karena memang tugas dari Yohanes adalah mempersiapkan kedatangan Yesus. Sehingga ketika Yohanes membaptis, Yesus juga membaptis. Mulai muncul di antara para murid, apakah itu rasa iri, pertanyaan dalam hati, atau merasa terancam, merasa tersaingi, lalu datang kepada Yohanes dengan sebuah pertanyaan sekaligus semacam laporan. "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan
Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Saudari-saudara, keluhan sekaligus pertanyaan ini dijawab dengan sangat-sangat bijaksana oleh Yohanes. Dua kalimat penting dari Yohanes dari perikop ini ingin saya beri sorotan, yaitu yang pertama, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Sebuah kalimat yang sangat bijaksana yang mengungkapkan kematangan rohani, yang mengungkapkan kematangan iman dari Yohanes sendiri. Yohanes mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tak perlulah mereka kemudian menjadi bertanya-tanya, tak perlulah mereka kemudian menjadi curiga, apalagi terancam atau iri hati. Karena apa yang dilakukan Yesus itu adalah karena memang dikaruniakan oleh Allah. Tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara-saudari, melihat sikap murid Yohanes, kita menemukan satu konsep iman yang belum matang. Mereka baru mendapat pencerahan dan pembaharuan oleh pembaptisan Yohanes. Ada kebanggaan di sana tentu saja. Maka ketika mereka menemukan bahwa Yesus juga membaptis, semua orang datang kepadanya, makin banyak yang mengikuti dia. Ada rasa iri hati. Karunia iman yang semula dikira hanya untuk mereka, ternyata juga untuk orang lain. Maka penjelasan Yohanes menjawab dengan jitu keberatan itu menjadi sungguh-sungguh penting. Tak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dengan kata lain, Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus tidak akan membaptis kalau tidak mempunyai karunia untuk itu. Dan Tuhan berhak untuk menentukan siapa saja, melalui cara apa saja, untuk mengungkapkan kasih karunia-Nya itu. Para murid tak perlu berkecil hati, karena keselamatan itu memang untuk semua orang. Dan Yohanes tahu betul tentang hal itu. Kalimat yang kedua yang juga ingin saya beri sorotan atau fokus adalah pada bagian akhir dari Injil. Sebuah pengakuan iman Yohanes, sebuah bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Dia mengatakan tentang Yesus, dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudari-saudara, kita bisa membayangkan bahwa Yohanes saat itu sedang naik daun. Dia adalah guru dan nabi yang lagi ngetop, lagi banyak pengikutnya, lagi populer. Sehingga ketika Yesus tampil juga membaptis, banyak orang mengikuti dia. Yohanes tidak merasa sebagai ancaman. Yohanes tidak merasa sebagai saingan. Yohanes tahu siapa dirinya. Tugasnya memang mempersiapkan. Karena itulah benar apa yang dikatakannya di bagian akhir perikop Injil tadi. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat belajar banyak dari Yohanes Pembaptis. Kadang-kadang kita pun secara tidak sadar bersikap egois di dalam iman. Kita bersikap egois di dalam pelayanan. Kita memperoleh berkat Tuhan, kita bahagia karena itu.
Ketika orang lain mendapat karunia serupa, kita mungkin menjadi iri hati. Di sini kita melihat pola iman kekanak-kanakan, masih berpusat pada diri sendiri dan belum rela untuk berbagi dengan orang lain. Untuk itu, saudara-saudara, kita perlu membina kesadaran bahwa makin banyak orang menerima berkat, makin besarlah pintu keselamatan terbuka. Karunia yang turun ke atas orang lain dengan seharusnya memicu sukacita iman yang besar. Jika kita menilai bahwa masih ada iri hati dalam hati kita di saat melihat berkat Tuhan turun atas sesama, itu tandanya bahwa kita perlu memperbaharui diri. Kita perlu menjadi semakin dewasa dan matang dalam iman dan terus menjadi berkat bagi sesama. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, pendengar Daily Fresh Juice dan sekaligus Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih berada dalam konteks awal tahun yang baru ini. Firman Tuhan hari ini memberi kita inspirasi, dorongan bagaimana kita harus mengisi tahun ini secara baik, secara bermartabat. Mari kita sekali lagi belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melihat segala kebaikan yang dilakukan orang lain sebagai berkat Tuhan. Dan jangan kita anggap itu sebagai ancaman. Jangan kita jadikan seolah-olah itu adalah saingan kita atau musuh yang harus dikalahkan. Janganlah ada rasa iri hati dalam diri kita. Mari kita terus berkarya. Mari kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus yang tidak merasa sebagai saingan satu sama yang lain. Mereka terus melakukan hal-hal yang baik membawa orang kepada Tuhan. Mari saudara-saudari, apapun status kita, dimanapun kita bekerja atau melayani, biarlah seluruh pelayanan kita, biarlah seluruh perbuatan baik kita menjadi pujian bagi nama Tuhan. Biarlah seluruh hal yang kita lakukan, biarlah seluruh pelayanan kita senantiasa memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Biarlah melalui kita, melalui kata-kata kita, melalui tindakan-tindakan kita, melalui karya-karya kita, melalui pelayanan-pelayanan kita, apapun itu yang tujuannya baik, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dia semakin besar, kita semakin kecil. Selamat mengisi tahun baru dengan karya-karya baik yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas karunia-karunia-Mu yang tidak terhitung jumlah dan nilainya. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu itu. Dan anugerahilah kami kerendahan hati agar kami mampu memandang setiap berkat kebaikan yang dilakukan, yang diperoleh oleh saudara, oleh sesama kami, sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Semoga kami tidak memandang saudara, sahabat, sesama kami sebagai saingan, tetapi sebagai inspirasi untuk terus bersyukur, bersukacita, karena Engkau memberkati kami semua dengan cara-Mu yang bijaksana. Biarlah ya Tuhan dalam diri kami, melalui kerja karya kami, melalui pelayanan-pelayanan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari, sepanjang tahun ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.